Hari kelima tes Ginos C19 di Stasiun Pasar Senen masih disambut antusias tinggi oleh calon penumpang kereta api. Hingga Minggu siang tercatat lebih dari 300 calon penumpang telah melakukan tes Ginos C9. Hari kelima penerapan tes Ginos C19 di Stasiun Pasar Senen sebagai salah satu persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh. Antusiasme calon penumpang masih cukup tinggi memilih tes Ginos C19 dibanding memilih rapid test antigen. Hingga siang hari tercatat sudah ada lebih dari 300 calon penumpang yang mendaftar untuk melakukan tes Ginos C19. Stasiun Pasar Senen menambahkan 4 alat Ginos sehingga total sudah terdapat sebanyak 10 alat Ginos yang disiapkan. Sejumlah calon penumpang lebih memilih tes Ginos karena dinilai lebih murah dan lebih praktis. Sementara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, perkenalan dan uji coba Ginos C19 mulai digelar hari ini. Karena sifatnya baru perkenalan dan uji coba, maka baru ada 2 alat uji Ginos C19 yang dioperasikan. Uji coba dilakukan dengan random test untuk penumpang. Dalam uji coba ini, pengguna Ginos C19 tidak dipungut biaya. Uji coba Ginos C19 di terminal ini sesuai arahan dari Satgas COVID-19. Untuk kereta api memang mandatori, kewajiban. Tapi untuk perjalanan darat, karena tadi Pak Sapri menyampaikan, kan perjalanan darat ini masyarakat banyak sekali ya, jarak pendek juga banyak. Kemudian tiketnya juga murah juga kan. Jadi sementara ini kita sifatnya baru menghimbau masyarakat, jadi bukan kewajiban. Tapi walaupun sifatnya himbauan, target saya per hari minimal di sini saja antara 50 sampai dengan 100 yang kita lakukan pengetesan. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Armalina di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dan ada Hasbiaullah di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, bagaimana antusiasme calon penumpang mengikuti tes Ginos C19 di Stasiun Pasar Senen? Ya Lovi, Fandi dan juga pemirsa, untuk antusias masyarakat yang melakukan tes Ginos C19 di Stasiun Pasar Senen ini juga cukup tinggi, di mana hingga siang ini tercatat sudah ada 300 calon penumpang yang mengikuti tes Ginos C19. Dan untuk alurnya sendiri, ini ada sejumlah syarat yang harus dilakukan oleh calon penumpang. Yang pertama, ini mereka harus dalam keadaan sehat saat melakukan tes Ginos C19. Lalu juga yang kedua, ini para calon penumpang harus menunjukkan tiket perjalanan kereta api mereka. Dan yang terakhir, sebelum mereka melakukan tes Ginos C19 ini, mereka tidak diperkenankan untuk makan dan juga minum selama 30 menit. Dan dari penglihatan kami ini juga cukup ramai begitu calon penumpang sejak tadi pagi hingga siang ini yang akan melakukan tes Ginos C19. Dikarenakan memang untuk salah satu syarat melakukan perjalanan menggunakan kereta api, ini salah satunya mereka harus menunjukkan hasil non-reaktif dari COVID-19. Meskipun memang masih ada disediakan untuk tes swab antigen, namun ini calon penumpang lebih banyak memilih untuk melakukan tes Ginos C19 dikarenakan mereka menganggap ini lebih praktis tanpa harus melalui hidung, lalu juga dari harga ini juga cukup terjangkau, di mana untuk satu kali tes ini hanya digunakan biaya sebesar Rp20.000. Lalu untuk sampai saat ini kami juga menanyakan bahwa memang ada sejumlah calon penumpang yang hasilnya ini non reaktif, maksud kami hasilnya reaktif, dan tadi ini sejumlah penumpang diminta untuk melakukan isolasi mandiri, lalu juga mereka juga akan dikembalikan secara full refund dari hasil pembelian tiket kereta api mereka sebelumnya. Lovi, selanjutnya akan ada laporan dari Hasbiaullah di Pulau Gebang. Ya baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda, dan Lovi dan Pandi. Tentunya di sini sangatlah jauh berbeda secara basic atau persyaratannya, karena di Pulau Gebang sendiri adalah uji coba pada hari ini yang dilakukan atas dasar perintah dari Satgas COVID-19 dan turunannya menuju ke Dirjen Darat Dinas Perhubungan. Tadi langsung datang secara langsung, di mana Dirjen Darat Budi Setiadi yang menyampaikan bahwa tes COVID-19 ini akan dilakukan di sejumlah terminal kelas A seperti Pulau Gebang, kemudian juga seperti Kampung Rambutan yang sudah mulai dilakukan pengetesan kemarin.
Dan lalu di sini hanya ada beberapa saja keterbatasan kuota, hanya sekitar 50 sampai 100 saja yang dilakukan pengetesan terhadap penumpang yang akan bepergian jarak jauh begitu. Kemudian juga selama percobaan ini dalam jangka waktu tertentu, dan ini masih dalam perbincangan karena memang pada dasarnya ini bukanlah salah satu syarat untuk bepergian menggunakan bus antar kota antar provinsi Ginos digunakan, karena sejauh ini masih menggunakan rapid test antigen ataupun juga menggunakan surat keterangan sehat. Namun sejak itu juga kami memantau syaratnya juga cukup sama untuk metode ataupun mekanismenya di sini tidak jauh berbeda di stasiun Senen. Penumpang yang ditarik oleh petugas tadi ada sekitar 50 orang, di mana mereka langsung mendaftarkan data diri mereka ke petugas, lalu akan dibawa. Maka dalam hasil pendaftaran mereka nanti akan dicek apakah mereka akan pergi keluar kota atau tidak. Setelah itu mereka akan menghembuskan nafas mereka setelah mereka tidak boleh makan dan minum kecuali air putih, lalu mereka juga tidak diperkenankan untuk merokok. Setelah itu mereka akan menghembuskan nafas mereka ke kantung dan sekitar 10 menit mereka menunggu hasil negatif atau positif dari tracking COVID-19 ini akan keluar dari hasil genosnya. Lofi dan juga Fandi. Hasbiaullah dan Armalina untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan, memang masih banyak di luar sana yang tidak sadar, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Tapi kalau habis nonton liputan yang satu ini, harusnya malu dan sadar tentunya ya. Ini karena video seekor anjing yang patuh peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Nah, yang menggemaskan nih, seekor anjing yang namanya Joy ini bahkan lengkap memakai baju layaknya manusia. Kita lihat aksi menggemaskan si Joy berikut ini. Dududu, si Joy mau kemana sih? Gemes deh. Si Joy yang berboncengan lengkap dengan menggunakan helm ini. Ini dia video yang sontak membuat si Joy ini viral di media sosial. Anjing penurut ini patuh akan aturan lalu lintas. Tapi jangan salah, si Joy juga taat protokol kesehatan loh. Lengkap dengan baju layaknya manusia, Joy juga pakai masker. Masa kamu enggak sih? Joy merupakan anjing milik seorang pengusaha toko sepatu bernama Wawa di Jalan Seladarma, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani anjing ini dengan memakai helm dan masker sejak Kota Tasikmalaya menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dipakai baju nggak apa-apa, dipakai helm, pakai masker nih gimana? Dilatih sama siapa? Sama ini Ariel. Ariel ya. Emang tiap pagi kan waktu itu dari usia 4 bulan waktu itu dilatih sama dia. Udah dibiasain aja pakai baju, udah dibiasain gitu. Jadi udah jadi kebiasaan dia, kalau apa-apa diem memang. Aksi Joy yang lucu ini pertama kali diviralkan oleh akun penggiat media sosial di Tasikmalaya. Ada gambar, saya posting di Instagram. Terus ada netizen yang nanya, kok itu nggak pakai masker? Padahal itu cuma bercanda. Ternyata dia itu, Bang Ariel itu punya video pas Joy ini pakai masker. Nah setelah saya posting, itu semakin viral. Karena memang ada beranggapan, kok ini yang dilatih cuma 1 bulan aja sampai bisa mau dan menggunakan masker gitu kan. Walau memang ada pro kontra seperti itu. Cuman di sini garis merahnya kita ingin mengajak khalayak ramai semua, biar pedulilah terhadap ini buat demi kebaikan bersama gitu, 3M apalagi. Jadi malu dong sama si Joy kalau nggak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan Anda ya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pasien yang sembuh dari COVID-19 memiliki tingkat antibodi yang tinggi selama 6 bulan atau lebih. Antibodi itu akan melindungi mereka dari infeksi ulang. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Demam ikatan cinta melanda penonton terbius jalinan cinta Andien dan Aldebaran. Kami hadirkan informasinya usai jeda.